Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati pada kawan-kawan pejuang hati Indonesia, dimanapun Anda berada. Saya Adri dari Nivara Foundation yang berdomisili di Medan, ingin mengundang kawan-kawan untuk meramaikan aksi sosialisasi atau kampanye Atresia bilier yang akan kami laksanakan pada tanggal 20 September 2015 yang insya Allah akan dilaksanakan di 22 kota secara serempak. Sebelum kita masuk kepada apa materi kegiatan, maka izinkan kami menjelaskan sedikit tentang Atresia bilier dan beberapa hal yang terkait dengan Atresia bilier. Nah, Atresia bilier adalah satu kondisi di mana saluran empedu tidak terbentuk dengan sempurna. Dan penyakit ini, kondisi ini menyebabkan kerusakan liver berat pada bayi di awal kelahiran. Biasanya seperti itu, memang ini kondisi hanya terjadi pada bayi. Lalu apa hubungannya empedu dengan liver? Jadi kawan-kawan lihat, ini liver, ini kantung empedu, ini saluran empedu. Maka yang pada kondisi Atresia bilier yang bermasalah adalah saluran empedu, di mana liver memproduksi cairan empedu yang kemudian dialirkan oleh empedu ke usus 12 jari. Nah, ketika dia bermasalah, maka cairan empedu tadi tidak mengalir ke tempatnya. Maka dia akan menggenangi liver tadi. Dan kondisi ini dengan sangat cepat merusak liver. Paling lama 3 bulan ini liver sudah mengeras. Bisa kawan-kawan lihat, inilah liver yang kita maksud. Posisinya ada di sini, dan umumnya kita menyebut liver ini dengan hati. Di Indonesia seperti itu. Ini liver, gambaran liver sehat itu seperti ini, mulus. Oke, nah, yang mana saluran empedu yang bermasalah? Sebuah situs yang konsen pada persoalan liver anak dan dewasa ini menunjukkan inilah umumnya rata-rata terjadi masalah pada saluran empedu yang ada di sini. Nah, ada upaya yang namanya operasi Kasai. Jika seandainya si bayi tadi bisa ditangani dengan segera. Operasi Kasai itu adalah menggantikan ini saluran yang terganggu tadi, yang rusak tadi, yang tidak terbentuk dengan sempurna, itu dengan saluran baru. Umumnya memakai usus si bayi. Bisa dilakukan di bawah 3 bulan, tapi terbaik itu dilakukan di bawah 2 bulan. Jika terlambat, maka tidak ada solusi lain bagi penderita penyakit ini kecuali cangkok hati. Karena dalam waktu 3 bulan, kondisi Atresia bilier ini membuat liver bayi rusak berat. Kalau hepatitis menyebabkan kerusakan liver itu dalam rentang waktu 20 sampai 30 tahun mungkin, Atresia bilier hanya butuh 3 bulan. Oke. Beginilah kondisi liver yang rusak tadi. Bayangin ini terjadi pada bayi. Nah, operasi Kasai bukanlah obat dari Atresia bilier. Operasi Kasai hanya menunda transplantasi hati. Lalu kapan bayi yang melaksanakan operasi Kasai harus cangkok atau transplantasi hati, tidak ada yang tahu. Bisa 2 bulan kemudian, bisa 10 tahun kemudian, bisa 30 tahun kemudian, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya operasi Kasai hanya menunda transplantasi hati tanpa ada jaminan kapan bayi penderita Atresia bilier harus transplantasi hati. Tapi begitupun operasi Kasai ini memang harus dilakukan demi kondisi terbaik si anak. Dan itu tidak akan terjadi jika masyarakat Indonesia tidak mengenal gejala Atresia bilier. Apa gejalanya? Ada 3 gejala Atresia bilier dan cukup gampang kita ingat. 1. Tubuh bayi kuning selama lebih dari 2 minggu. 2.
kotoran bayi berwarna cerah atau putih dempul. 3. Urin bayi berwarna kuning keruh atau bahkan cenderung seperti teh. Jika terjadi kondisi seperti ini, maka ini adalah indikasi yang sangat kuat bahwa anak itu mengalami masalah pada saluran empedu dan livernya. Jika hanya salah satu, juga masih memungkinkan untuk kita berasumsi bahwa ini ada masalah pada saluran empedu dan livernya. Karenanya, jika menemukan bayi dengan kondisi seperti itu, maka segeralah bawa ke dokter gastrohepatologi anak. Jangan dibawa ke tempat lain, bidan misalnya, orang pintar misalnya, gitu. Itulah yang harus kawan-kawan sampaikan kepada masyarakat, seperti itu. Lalu, di mana operasi KASA itu bisa dilakukan? Sependek pengetahuan kami, ada beberapa rumah sakit yang pernah berhasil melakukan operasi KASA. Itu ada Rumah Sakit Boromeus Bandung, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, Rumah Sakit Sarjito Jogja, Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta, Rumah Sakit Umum Daerah Padang. Yang kami tahu cuma itu. Lalu apakah rumah sakit lain nggak bisa? Ya kami nggak tahu. Mungkin bisa, mudah-mudahan bisa, gitu. Karena kalau untuk cangkok hatinya, yang kita tahu hari ini cuma ada satu tempat yang sudah berpengalaman, yaitu RSCM Jakarta, dan satu tempat lagi Rumah Sakit Sarjito Jogja yang sedang berjuang agar bisa melakukan transplantasi hati. Tapi belum pernah sampai hari ini. Operasi KASA itu membuat saluran baru. Ini kita ambil contoh, ada anak Fatan namanya. Ini anak dari Ibu Emma Astriani, Koordinator Pejuang Hati Indonesia Wilayah Bandung. Fatan ini operasi pada usia 2 bulan 19 hari, dan hari ini usia Fatan sudah 1 tahun lebih. Dan lihat betapa Fatan ceria, tidak terlihat seperti sakit gitu ya. Si ganteng ini mungkin kalau yang nggak tahu historinya yang nggak akan nyangka ini anak dulunya atresia biliar. Nah, tanpa edukasi dan sosialisasi yang luas di masyarakat tentang penyakit ini, maka akan sulit kita menemukan fatan-fatan yang lain di Indonesia. Lalu ada kondisi yang namanya kolestasis, yaitu penyumbatan pada saluran empedu. Ini Isa. Isa ini mengalami kolestasis atau penyumbatan pada saluran empedu, yang mana Isa juga segera ditangani oleh tim medis dengan obat-obatan dan tindakan lain non-operasi. Hari ini Isa sudah sembuh. Jika kemarin Isa telat ditangani, kami yakin Isa akan mengalami sirosis atau kegagalan hati. Ada kasus yang cukup unik lagi. Arimbi Prameswari dari Karawang didiagnosa atresia biliar. Lihat tubuhnya kuning. Dan ternyata Arimbi bukan atresia biliar. Setelah kami larikan Arimbi ke rumah sakit lain, keluar dari rumah sakit yang mendiagnosa dia atresia biliar, ternyata Arimbi mengalami kondisi yang namanya sepsis. Ini Arimbi. Nomor 4 ini adalah kondisi Arimbi terkini. Artinya apa? Penanganan yang cepat dan tepat yang didahului oleh sosialisasi dan edukasi yang luas di masyarakat yang sampai kepada orang tua Arimbi, maka bisa menyelamatkan Arimbi. Jika telat penanganan, mungkin saja livernya juga sirosis, bahkan dengan kondisi sepsis seperti ini mungkin organ lain akan terganggu juga. Itu kenapa kami mengajak, ayolah kawan-kawan kita sampaikan ini kepada masyarakat, gejalanya seperti apa, kondisinya seperti apa gitu. Nah, menangani anak dengan kondisi atresia biliar seperti yang sudah kami sampaikan tadi, dalam jangka 2-3 bulan itu livernya akan rusak berat, maka solusinya hanya transplantasi hati.
Nah, transplantasi hati itu mungkin dilaksanakan, tapi sangat mahal biayanya, berat pelaksanaannya. Tapi kita punya, Indonesia ada beberapa anak yang sudah transplantasi hati, salah satunya adalah Riu. Ini foto Riu sebelum transplant, lihat matanya kuning. Ini Riu 1 tahun, kurang lebih 1 tahun setelah transplant. Matanya sudah putih, begitu centil, begitu cantiknya. Ini. Dan yang mendonorkan livernya ke Rio adalah ayahnya sendiri. Ini ayahnya, Rion. Rio ini berasal dari Bangka, mereka keluarga dari Bangka. Ini mereka cangkok hatinya di Jepang. Rion menyerahkan 30% livernya kepada Rio. Dan mereka baik-baik saja. Artinya, sampaikan juga ke masyarakat bahwa transplantasi hati mungkin untuk dilakukan. Pendonor insya Allah nggak akan kenapa-kenapa. Liver yang dipotong akan tumbuh, dan liver yang dicangkokkan juga akan tumbuh seperti layaknya liver normal. Seperti itu. Ada beberapa hal yang biasanya ditanyakan masyarakat. Ini penyakit keturunan? Jawabannya tidak. Atresia biliar bukan penyakit keturunan. Atresia biliar juga bukan penyakit yang disebabkan oleh makanan seperti yang sering diduga gitu. Artinya kita tidak sampai hari ini tidak ada satupun keterangan yang bisa menjelaskan apa penyebab atresia biliar. Penyakit ini sudah dikenali sejak 2 abad yang lalu, bahkan sudah ada literaturnya sejak tahun 1817. Saat itu tentu seingat saya belum ada mie instan ya, jadi jangan fitnah juga mie instan untuk penyakit ini gitu. Lalu atresia biliar ini tidak menular. Jangan salahkan siapapun. Ini adalah kondisi yang memang seperti takdir gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak ada sebab, tidak ada obat. Nah, solusinya memang tadi hanya cangkok hati. Jika segera ditangani bisa dengan operasi kasai. Dan jika bukan atresia biliar tentu ada contoh-contoh tadi seperti Arimbi dan Isha. Maka dengan demikian kami mengajak kawan-kawan untuk ikut mensosialisasikan ini, karena jika sudah terlambat dan harus cangkok hati maka biayanya itu sampai 1 miliar dan itu tidak mudah untuk mencapainya. Rumah sakitnya juga sedikit. Dalam kegiatan 20 Desember nanti kami hanya mengajak kawan-kawan untuk membagikan brosur saja, berikan kepada masyarakat sekitar brosur tentang gejala atresia biliar, lalu jelaskan jika ada yang bertanya, dan jika ada ide-ide kreatif lainnya, kami persilahkan dengan segala hormat. Kami tidak membatasi apapun yang akan kawan-kawan lakukan. Jika ada menggalang dana untuk pasien atresia biliar yang ada di kotanya, silahkan saja. Jika berbaik hati mau membantu pasien-pasien dampingan kami, tentu kami akan sangat berterima kasih dan bersyukur. Tapi apapun itu, hari ini kayak saya sampaikan bahwa gerakan 20 September Pejuang Hati Indonesia bukanlah gerakan penggalangan dana, tapi kampanye dan sosialisasi atresia biliar.